Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilia Yularasati sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi kelompok 1 pada hari ini. Hari ini yang akan presentasi yaitu kelompok 1 dengan materi termodinamika. Oke, saya persilahkan kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Dimulai dengan perkenalan nama kelompok. Baik, terima kasih Laras atas waktunya yang diberikan kepada kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang hukum 1 dan 2 termodinamika. Sebelumnya, perkenalkan kami ada 9 orang dari kelompok 1. Yang pertama, Adam Fajar Nur Rahman dengan nomor NIM 260484004. Lalu ada Ananda Dwi Muslimawati dengan nomor NIM 260484007. Ada Trinida Nurjayanti dengan nomor NIM 260484008. Ada Muhammad Ailut Taku Abdillah dengan nomor NIM 260484009. Dan ada saya sendiri, Denisa Putri Aulia, 260484019. Ada Rifatul Mahmuda dengan nomor NIM 260484025. Ada Putri Galuku Sumawardani dengan nomor NIM 260484033. Ada Aulia Safina dengan nomor NIM 260484149, dan yang terakhir ada Fajar Aulia Rahmawati dengan nomor NIM 260484153. Mungkin selanjutnya bisa dipaparkan oleh Aulia tentang pengertian dan penjelasan hukum termodinamika 1. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan hukum termodinamika 1. Baik, bisa di next. Termodinamika berasal dari kata termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti gerak atau perubahan. Merupakan ilmu yang mempelajari hukum antara usaha dan kalor. Hukum termodinamika 1 juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Energi hanya dapat ditransfer atau dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Next. Berikut adalah rumus dari hukum termodinamika 1. Rumusnya yaitu delta U sama dengan W ditambah Q, di mana delta U merupakan pertambahan energi dalam yang berbentuk dalam satuan Joule. W merupakan usaha yang diterima oleh sistem, yaitu dalam bentuk Joule. Q adalah kalor atau panas yang diterima oleh sistem dengan satuan Joule juga. Berikut ada aturan dari tanda plus dan min tersebut bergantung dari bertambahnya atau berkurangnya sistem, diterima atau dilepaskannya kalor, dan meningkat atau menurunnya suhu. Begitu. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya merupakan kerja hukum termodinamika 1. Bisa di next. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor dilambangkan dengan Q diberikan kepada sistem, lalu dilakukan usaha dilambangkan dengan W, maka akan terjadi perubahan energi dalam delta U. Dapat dituliskan sebagai delta U sama dengan Q min W atau Q sama dengan delta U plus W. Dengan delta U merupakan perubahan energi dalam bentuk Joule, Q merupakan jumlah kalor dalam bentuk Joule, dan W merupakan usaha sistem dalam Joule. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang materi ketiga, energi internal. Next. Oke, energi internal atau energi dalam termodinamika. Di sini dijelaskan energi dalam yaitu total energi kinetik dan energi potensial yang hadir di dalam sistem.
Oleh karena itu, energi dalam dapat dirumuskan dengan persamaan E sama dengan EK plus EP. Namun, karena mulia energi kinetik dan energi potensial pada sebuah sistem tidak dapat diukur, maka mulia energi dalam sebuah sistem juga tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan yaitu mulia perubahan energi dalam suatu sistem. Perubahan energi dalam dapat diketahui dengan mengukur color atau Q dan kerja atau W yang akan timbul bila suatu sistem bereaksi. Oleh karena itu, perubahan energi dalam dirumuskan dengan persamaan E sama dengan Q min W. Oke, next. Ya, di sini ada beberapa contoh atau penjelasan dari energi dalam tersendiri. Jika sistem menyerap color, maka Q bernilai positif, ya, maka Q bernilai positif. Jika sistem mengeluarkan color, maka Q bernilai negatif. Ingat-ingat. Dan ada lagi peraturannya, jika sistem memperagakan kerja, maka W pada rumus tersebut bernilai positif. Jika sistem dikenai kerja oleh lingkungan, maka W bernilai negatif. Nah, jadi bila suatu sistem menyerap color dari lingkungan sebesar 10 kJ dan sistem tersebut juga memperagakan kerja sebesar 6 kJ, maka perubahan energi dalamnya akan sebesar 16 kJ. Jadi dijelaskan kalau energinya tadi jika energi color itu dari lingkungan sebesar 10 itu bernilai positif, dan juga jika sistem tersebut memperagakan kerja energi maka sebesar 6, jadi positif semua, jadi ditambahkan. Oke, next. Nah, catatan perubahan energi dalam bernilai 0 jika banyak kalor yang masuk sama mulia dengan banyak kerja yang dilakukan, dan jika kalor yang dikeluarkan sama mulia dengan kerja yang dikenakan pada sistem, artinya absen perubahan energi dalam yang terjadi pada sistem. Mungkin itu. Selanjutnya, ya, di sini saya akan memaparkan aplikasi hukum termodinamika 1. Ya, ready next. Hukum termodinamika 1 terdiri dari sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Nah, pada gambar pertama ini adalah termometer sendiri mengandung sistem terisolasi. Sistem terisolasi tersebut adalah suatu sistem di mana dibutuhkan untuk perbedaan, baik itu materi ataupun energi antara sistem tersebut dan lingkungan. Dalam termos terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi di mana terdapat bagian termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perbedaan kalor maupun benda dari sistem lingkungan maupun sebaliknya. Yang kedua ada metabolisme. Dalam metabolisme, sistemnya menggunakan sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup terdapat pada metabolisme hewan, sedangkan pada manusia menggunakan sistem terbuka. Sistem tertutup sendiri adalah suatu sistem di mana tidak terdapat perpindahan materi, melainkan hanya memungkinkan adanya perpindahan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Manusia dan hewan melakukan kerja setiap harinya karena membutuhkan energi. Di dalam tubuh manusia dan hewan terjadi proses perubahan energi. Proses ini disebut metabolisme. Kita melakukan kerja terus-menerus, semakin lama tubuh kita akan lelah. Karena itu perlu tambahan energi agar stamina kita bisa pulih. Pada suatu sistem tertutup, energi dapat berubah sebagai hasil aliran kalor atau usaha yang dilakukan. Pada sistem terbuka seperti pada hewan, energi dapat mengalir secara bebas, baik ke dalam maupun keluar. Karena itu, ketika suhu lingkungan lebih tinggi dari tubuh menyerap kalor dari lingkungan, akan tetapi tubuh kita menggunakan kalor yang diserap tersebut akan menunjang proses vitalnya. Jadi singkatnya, pada saat menyantap makanan berarti kita menghasilkan atau membawa energi ke tubuh kita, yang kemudian menaikkan energi
dalam pada tubuh, energi ini digunakan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi, terakhir ada mesin kendaraan bermotor. Sistemnya menggunakan sistem terbuka. Pada sistem terbuka sendiri adalah suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana mesin merupakan sistem. Kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Ya, boleh di next. Oke, selanjutnya adalah proses-proses pada gas ideal. Next. Yang pertama, proses isokorik. Proses isokorik adalah proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada volume konstan atau tetap. Karena volumenya tetap, maka sistem tidak melakukan ataupun menerima usaha dari lingkungannya. Dapat dirumuskan dengan W sama dengan 0. Jadi pada proses isokorik berlaku persamaan delta U sama dengan Q min W. Karena W sama dengan 0, persamaannya berubah menjadi delta U sama dengan Q min 0. Hasil akhirnya delta U sama dengan Q. Yang kedua, proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Jika sejumlah kalor diberikan pada tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Ini berarti sistem melakukan usaha. Pada proses isobarik berlaku persamaan delta U sama dengan Q min W. Next. Yang ketiga, proses isotermik. Proses isotermik adalah proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Berdasarkan persamaan perubahan energi dalam, didapatkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Karena suhunya tetap, maka proses isotermik ini tidak terjadi perubahan energi dalam. Dirumuskan dengan delta U sama dengan 0. Pada proses isotermik berlaku persamaan delta U sama dengan Q min W. Delta U karena delta U sama dengan 0, jadi 0 sama dengan Q min W. Hasil akhirnya Q sama dengan W. Yang keempat, proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Dapat dirumuskan dengan Q sama dengan 0. Proses adiabatik berlaku persamaan delta U sama dengan Q min W. Delta U sama dengan 0 min W. Hasil akhirnya delta U sama dengan min W. Next. Selanjutnya adalah pengertian dan penjelasan hukum termodinamika 2. Next. Hukum termodinamika 2 menunjukkan kondisi alami dari alur kalor suatu objek dengan sistem. Formulasi Kelvin Planck atau hukum termodinamika kedua menyebutkan bahwa merupakan tidak mungkin untuk membuat suatu mesin kalor yang melakukan pekerjaan dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang didapat dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak seluruh anggota di dunia semesta merupakan reversible atau dapat dibalik arahnya. Next. Bunyi hukum termodinamika 2. Kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha, sehingga dapat disimpulkan menjadi 3 rumusan mengenai perpindahan kalor, yaitu 1. Kalor tidak mungkin berpindah spontan dari sistem yang bertemperatur rendah ke temperatur tinggi menurut asas Planck. Yang kedua, tidak ada mesin yang bekerja mampu
mengubah kalor menjadi usaha seluruhnya dalam siklus menurut Kevin Planck. Yang ketiga, perubahan yang spontan pada sistem akan mengakibatkan perubahan yang berarah sehingga entropi bertambah atau bernilai tetap. Next. Selanjutnya adalah 3 pernyataan hukum termodinamika 2. Bisa di next. Yang pertama, kalor tidak mengalir secara spontan dari dingin ke panas. Kedua, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh. Yang ketiga, setiap sistem terisolasi condong menjadi acak. Next. Yang pertama, kalor tidak akan mengalir spontan dari benda dingin ke benda panas menurut Rudolf Clausius. Pada taraf molekular, molekul yang bergerak lebih cepat akan menyebarkan energinya kepada lingkungannya. Yang pada taraf makroskopik, perlu pasukan energi atau usaha untuk mendinginkan sebuah benda. Next. Yang kedua, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha utuh menurut Kelvin dan Planck. Karena efisiensi mesin tidak dapat 100%. Selanjutnya diperlukan tandon panas dan tandon dingin. Lalu tandon panas menjadi sumber energi. Selanjutnya perlu membuang kalor pada suhu yang lebih rendah ke tandon dingin. Dan yang terakhir biasanya tandon suhu rendah sama dengan suhu atmosfer. Next. Selanjutnya, arah proses termodinamika. Next. Arah proses termodinamika. Proses termodinamik yang berlangsung secara alami seluruhnya disebut proses irreversible. Proses tersebut berlangsung secara spontan pada satu arah, tetapi tidak pada arah sebaliknya. Contoh, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Proses reversible adalah proses termodinamik yang dapat berlangsung secara bolak-balik. Sebuah sistem yang mengalami idealisasi proses reversible selalu mendekati keadaan kesetimbangan termodinamika antara sistem itu sendiri dan lingkungannya. Proses reversible merupakan proses seperti kesetimbangan atau quasi-equilibrium proses. Selanjutnya adalah tentang mesin kalor. Mesin kalor adalah alat untuk mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Contohnya adalah mesin kendaraan. Pada setiap pengubahan energi panas ke energi mekanik selalu disertai pengeluaran gas buang. Contoh asap knalpot yang membawa sebuah energi panas hasil pembakaran bahan bakar tadi yang diubah ke energi mekanik. Mengenai efisiensi mesin, mesin menyerap sejumlah kalor Q dari sumber panas dan juga melakukan usaha mekanik atau usaha mekanik dengan lambang W, membuang sisa kalor Q ke sumber dingin dan mesin bekerja dalam siklus. Maka perubahan energi dalamnya sama dengan 0 atau DU sama dengan 0. Sehingga hukum 1 termodinamika W sama dengan DQ. DQ sama dengan Q1 min Q2. Maka W sama dengan Q1 min Q2. Efisiensi thermal sebuah mesin adalah nilai perbandingan antara usaha yang dilakukan dan kalor yang diserap dari sumber suhu tinggi selama satu siklus. Perhitungan efisiensi sendiri bisa dihitungkan sebagai berikut, yaitu P sama dengan W dibagi Q1 atau sama dengan Q1 min Q2 dibagi Q1. Dan juga hasilnya 1 min Q2 per Q1. Karena Q sama dengan T, maka bisa dirumuskan dengan P sama dengan 1 min T1 per T2. Dengan keterangan P sama dengan efisiensi mesin Carnot, T1 suhu reservoir bersuhu tinggi dengan satuan Kelvin, T2 dengan yaitu suhu reservoir rendah dengan Kelvin.
Selanjutnya merupakan mesin dan siklus Carnot. Pengertian mesin Carnot. Mesin ideal yang memiliki efisiensi tertinggi dengan bergerak sesuai dengan siklus yang bernama siklus Carnot. Untuk rumus mesin Carnot, efisiensi mesin kalor rumus efisiensi mesin kalor merupakan eta sama dengan W per Q1 kali 100%. Lalu untuk siklus Carnot berlaku berhubungan, rumusnya W sama dengan Q1 min Q2. Maka eta sama dengan Q1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Lalu eta sama dengan 1 minus Q2 per Q1 dikali 100%. Berdasarkan siklus Carnot berlaku Q1 per Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Sehingga rumus efisiensi siklus Carnot menjadi eta sama dengan 1 minus T2 per T1 dikali 100%. Lalu jenis proses siklus Carnot. Yang pertama adalah proses A ke B. Sistem mengalami ekspansi isotermal, di mana sistem menyerap kalor sebesar Q1 pada temperatur T1. Selanjutnya merupakan proses B ke C, yaitu ekspansi adiabatik, di mana tidak ada kalor yang keluar dan masuk dalam sistem. Temperatur berubah dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Selanjutnya adalah proses C ke D, yaitu kompresi isotermal. Pada proses ini, sistem melepas kalor sebesar Q2 dan tidak adanya perubahan temperatur. Yang terakhir adalah proses D ke A, yang merupakan kompresi adiabatik. Karena sistem tidak menyerap ataupun melepas kalor, temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan dikarenakan kerja pada sistem. Next. Ya, untuk selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan entropi, hukum kedua termodinamika, kita sudah belajar tentang arah proses. Arah proses ini selalu dari energi yang kualitasnya lebih tinggi ke energi yang kualitasnya lebih rendah. Bisa di next, Rif. Di sini ada yang tahu apa itu entropi? Jika tidak tahu, saya akan membahas. Entropi sendiri itu adalah suatu besaran yang abstrak dan sulit untuk membayangkannya tanpa meninjau keadaan mikroskopis suatu sistem di mana sistem tersebut terdiri dari banyak atom dan atom tersebut bergerak secara acak pada fase gas dan juga pada fase cair. Intinya, entropi ini memiliki arti sebagai disorder atau ketidakteraturan. Entropi itu pertama kali dinyatakan oleh Clausius pada tahun 1865 dengan ekspresinya adalah integral siklik atau integral siklus yang simbolnya dengan bulat ini yang ada di rumus. Dari delta Q, ya delta Q ini kita sendiri sudah tahu. Delta Q adalah inseks diferensial, jadi diferensial tidak eksak. Di sini saya tulis adalah simbol untuk inexak diferensial. Jadi kita tidak menggunakan simbol D lagi, tapi ada yang namanya delta Q dibagi T kurang dari sama dengan 0. Ya, perlu saya ingatkan kembali bahwa arti dari persamaan tersebut, yang pertama, integral siklik dari delta Q dibagi T bernilai kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, ketidaksamaan ini valid untuk semua siklus termodinamika.
baik reversibel maupun irreversibel. Perlu saya ingatkan kembali bahwa reversibel itu adalah proses yang terbalikan, artinya dari suatu proses, misalkan dari step awal 1 ke step yang kedua, kemudian menjalani suatu proses, kita bisa kembalikan lagi tanpa meninggalkan jejak pada lingkungan. Sementara pada irreversibel, itu kebalikannya dari reversibel tadi, di mana proses tidak terbalikan, yang artinya pada saat kita ingin membalikan ke step awal, itu terjadi perubahan jejak pada lingkungan. Nah, mungkin hampir semua yang terjadi di sekeliling kita adalah proses irreversibel, tidak terbalikan. Walaupun kita bisa mengembalikan ke step awal, tapi selalu ada jejak pada lingkungan. Jadi, lingkungan pasti akan berubah. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada integral siklik yang bisa dilambangkan dengan integral, terus di tengahnya ada bulatan. Merupakan integral yang dilakukan untuk seluruh proses. Yang keempat ada integral tertutup delta Q dibagi T, dapat diartikan sebagai penjumlahan diferensial transfer kalor dari atau ke sistem dibagi dengan suhu pada batas. Jadi T di sini adalah T pada boundary. Boundary-nya yaitu boundary dari batas antara sistem dan lingkungan. Mungkin bisa di next brief. Ini kita akan membahas tentang validasi ketidaksamaan Clausius. Tadi udah disebutkan ketidaksamaan Kelvin-Planck pada hukum kedua, yaitu tidak ada hukum sistem yang dapat memproduksi kerja yang hanya beroperasi pada satu reservoir. Maka, jika kita meninjau sistem hipotetikal ini, tapi pada saat kita ingin meninjau sistem hipotetikal ini ternyata menyalahi Kelvin-Planck, pernyataan dari Kelvin-Planck, kenapa kita lakukan itu? Sekali lagi untuk menguji validitas dari kesamaan Celsius tersebut. Oleh karena itu, pada saat kita berpikir tidak ada sistem yang dapat memproduksi kerja hanya beroperasi pada suatu reservoir, maka work combine-nya yang ini itu adalah proses kuantitas yang tidak positif. Artinya kalau dia tidak nol, ya berarti dia negatif. Maka kalau kita lihat dari persamaan ini, di mana word combine-nya itu adalah TR dikali dengan integral tertutup dari delta Q dibagi dengan T, dan akan menyalahi pernyataan Kelvin-Planck. Maka work combine adalah kuantitas yang tidak positif. Apabila kuantitas yang tidak positif ini, dan kita juga bisa tahu kalau TR-nya itu akan bernilai positif, karena kalau menghitung dari suhu dari termodinamika ini, kita gunakan dengan satuan Kelvin. Di mana Kelvin itu tidak bernilai negatif, dia pasti positif. Maka TR-nya sendiri akan bernilai positif. Oleh karena itu, dari persamaan ini kita akan memperoleh kesimpulan dari integral tertutup dari delta Q dibagi dengan T, itu akan bernilai kurang dari sama dengan 0. Karena bagian sininya adalah tidak positif, kemudian TR-nya sendiri bernilai positif. Di sini kita akan melakukan salah satu top eksperimen di pikiran kita juga, gimana kita menggunakan sistem yang hipotetikal seperti ini, dan ternyata itu menyalahi ketidaksamaan dari pernyataan Kelvin-Planck. Karena harus beroperasi pada dua reservoir, pernyataan Kelvin-Planck ini valid untuk sistem-sistem yang cukup banyak ini. Salah satunya, ada 4 sih, valid pada sistem reversibel, yang kedua
valid pada sistem irreversible, yang ketiga valid juga untuk siklus pendingin, dan yang terakhir juga valid untuk sistem yang mesin kalor. Kesimpulannya dari notasi tersebut didapat dari integral tertutup dikali delta Q dibagi T sama dengan 0, dan yang satunya lagi ada integral tertutup dikali delta Q dibagi T kurang dari 0. Bisa di next, Rif. Ya, untuk contoh dari entropi sebagai properti. Contohnya ada di samping. Pertanyaannya, properti termodinamika apa yang integral siklusnya bernilai 0? Mungkin teman-teman bisa melihat dari contoh yang ada di samping tersebut. Itu adalah gambaran dari volume. Jadi jawaban properti termodinamika apa yang integralnya siklusnya bernilai 0 adalah volume. Kenapa demikian? Karena kita lihat dari gambar ini ada state yang pertama. Ini adalah state yang pertama itu 1 meter kubik dan yang keduanya 3 meter kubik. Kemudian kalau dibalikan lagi bisa ke 1 meter kubik. Saya lakukan integral tertutup ini. Berarti kalau saya lakukan ini, maka nilainya akan identik sama dan kembali lagi ke 1 meter kubik. Oleh karena itu, kita bisa lihat sama-sama di sini bahwa entropi ini sebenarnya pada saat kita melakukan integral secara tertutup, itu mirip seperti kita melakukan terhadap suatu properti termodinamika, yaitu volume. Secara notasi akan saya jelaskan yang ada di hitam-hitam ini yang saya coret-coret. Itu untuk secara notasi saya jelaskan yaitu integral tertutup dari D volume sama dengan 0. Mirip dengan yang ada di sini, yang ada di atas ini, delta Q dibagi T. Nah, oleh karena itu, bisa dilihat di sini bahwa kita punya suatu properti baru seperti volume, di mana kita melakukan integral tertutupnya bernilai 0. Jadi, saya bisa tuliskan bahwa kuantitas dari integral di dalam ini, delta Q dibagi T, yang secara internal direversible tersebut, ini harus mempresentasikan waktu. Properti dalam bentuk diferensial eksak, karena analoginya kan seperti analogi volume. Jadi integral tertutup dari D volume, di mana D-nya adalah diferensial eksak sama dengan 0, maka tentu saja dengan delta Q yang tadi dibagi dengan T. Dari suatu sistem yang reversibel secara internal. Hal ini dapat diferensial eksak sama dengan 0, maka tentu saja di mana delta Q dibagi T dari suatu sistem yang reversibel secara internal harus juga satu notasi atau sama properti yang diferensial eksak. Kita sampai di pengertian entropi di mana yang delta Q dibagi T dari internal reversible adalah suatu properti yang terbentuk diferensial eksak dalam satuannya kilojoule per Kelvin. Nah, Celsius menyadari hal ini dan dia berkesimpulan, dia menemukan suatu properti yang bersadari dengan termodinamika yang dimana dia menamakan ini sebagai entropi. Jadi untuk satuan dari entropi sendiri yaitu notasinya S. Bisa di next, Rif. Entropi merupakan besaran ekstensi dan terkadang
referensikan sebagai entropi total. Perubahan entropi antara dua keadaan tergantung dengan proses. Dari sini kita bisa tahu cukup hipotetikal itu diformulasikan sebagai DS yang ini. DS sama dengan delta Q dibagi T untuk satuan proses reversibel secara internal. Kalau kita turunkan di mana delta S ini, delta S yang di atas, ke keadaan yang ada di bawah, keadaan yang rumus yang kedua ini, dari keadaan 1 dan keadaan 2 adalah selisih dari S2 dikurangi S1 sama dengan integral dari step 1 ke step 2 dikali delta Q dibagi T untuk suatu proses yang reversibel secara internal. Perhatikan bahwa yang dapat kita definisikan adalah perubahan entropi daripada entropi itu sendiri. Sama halnya dengan hukum pertama tentang perubahan energi yang tadi. Perubahan entropi hanya tergantung dari keadaan awal dan akhir, tidak tergantung dengan lintasan proses, baik itu reversibel maupun irreversibel. Next. Mungkin sekian dari pemaparan tentang termodinamika dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan untuk pemaparan termodinamika ini? Mohon maaf, izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Agus Suryati Putra, nomor induk mahasiswa 024 dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan termodinamika menyatakan bahwa energi adalah kekal. Nah, bagaimana contoh proses perubahan energi yang bisa dikayalkan tetapi tidak tampak terjadi di alam? Terima kasih. Ya, terima kasih Agil atas pertanyaannya. Mungkin Adam bisa langsung dijawab. Izin menjawab. Ya, silahkan. Contoh proses perubahan energi yang bisa dihayalkan tetapi tidak tampak terjadi di alam. Contohnya seperti air mengalir dari daerah pegunungan ke lautan, tidak pernah terjadi sebaliknya. Yang selanjutnya ada buah jatuh dari pohon ke tanah, dan buah yang sudah di tanah tidak dapat kembali ke pohon itu lagi. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Gimana Ailut? Apakah sudah paham? Maaf Ailut sampean. Agil maksud saya. Sudah, terima kasih. Agil. Ya, apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok 1 pemaparannya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Laras. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 1. Jadi kesimpulan yang bisa saya petik adalah
Kata termodinamika berasal dari bahasa Yunani, terme berarti kalor dan dinamik berarti kakas. Jadi termodinamika berarti kemampuan benda panas menghasilkan usaha kerja. Namun sekarang ini pengertian termodinamika telah berkembang. Termodinamika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari energi beserta perubahannya dan hubungan antara sifat-sifat fisis materi. Hubungan antara kedua pandangan itu terletak pada kenyataan bahwa beberapa sifat yang terukur langsung, yang perinciannya meliputi pemerian makroskopik, sebenarnya rata-rata terhadap selang waktu tertentu dari sejumlah besar ciri khas mikroskopik. Hukum yang memiliki dua konsep dimunculkan sejak era mekanika klasik yang pertama kali dirumuskan oleh alkemis, teolog, ahli fisika, dan matematika Isaac Newton, berkaitan dengan hukum gerak tubuh makroskopik kecepatan cahaya. Hukum termodinamika kedua terdapat dua pernyataan yang sering dipergunakan dalam termodinamika teknik adalah pernyataan Clausius dan Kelvin dipergunakan dalam termodinamika. Pernyataan Clausius dipilih sebagai titik tolak dalam pembelajaran hukum. Kedua, beserta konsekuensinya karena sesuai dengan pengalaman sehingga mudah diterima. Baik, pemaparan materi dari kelompok 1 telah berakhir. Maka dengan ini saya sebagai moderator ingin mengakhiri presentasi pada hari ini. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, kita foto bareng dulu ya. Sebentar. Oke, udah pada siap? Yuk, siap. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Lagi. Mohon maaf, ada kendala. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Agil yang sudah membantu kelompok kami dan juga Laras yang sudah membantu. Sampai jumpa. Sama-sama. Izin live ya.